kita harus mohon ampun kalau kita pernah melakukan perbuatan musyrik. Kemudian seluruh mantra, amalan yang memang ada dalam tubuh kita yang bisa menjadikan mudarat, mohon kepada Allah agar dikeluarkan oleh Allah. Memang kita memohon, hanya Allah yang punya kekuatan untuk mengeluarkan. Kemudian jika kita belum kemasukan, ya kita harus belajar. Sebenarnya ada salah satu firman Allah Ta'ala menceritakan. Saya mencoba membantu. Pak Ocim, maukah Pak Ocim sembuh semata-mata karena Allah, mau nggak? Mau. Salah satunya yang tadi sudah berubah, yaitu dengan anak jangan terlalu jengkel atau emosi. Insya Allah tadi sudah paham ya? Iya. Karena doanya sudah paham. Amin. Yang pertama istighfar terucap. Amin. Yang kedua adalah mohon ampun jika sifat anak yang nomor 11 tersebut adalah kesalahan dari kita orang tuanya dulu ya. Iya, iya. Kemudian yang ketiga didoakan anak menjadi anak yang soleh. Nah Amin. ini nih yang berikutnya, season berikutnya. Maukah ilmu yang ada di dalam tubuh Pak Ocim ya? Iya. Di tubuh Pak Ocim, saya bantu doa untuk lepas, untuk tidak mempunyai daya apapun di dalam tubuh Pak Ocim semata-mata karena Allah. Kira-kira Pak Ocim mau nggak? Mau, ikhlas. Benar? Benar, amin. Ikhlas? Ikhlas. Lillahi ta'ala. Lillahi ta'ala. Ya sudah, Pak Ocim. Jika di dalam tubuh Pak Ocim banyak sekali mantra-mantra dari ilmu-ilmu dari orang-orang pintar atau dukun yang dulu Pak Ocim cari dan saat ini memang tidak manfaat. Pak Ocim, jika mantra tersebut tidak sesuai dengan syariat Islam, Al-Quran maupun sunnah Rasulullah Muhammad SAW, maukah seluruh mantra dan ilmu yang ada dalam tubuh Pak Ocim mulai hari ini hilang kekuatannya dan keluar dari tubuh Pak Ocim semata-mata karena Allah? Pak Ocim ikhlas? Ikhlas. Lillahi ta'ala? Lillahi ta'ala. Amin, amin, amin ya rabbal alamin. Ya alhamdulillah Pak Ocim, mudah-mudahan ilmu yang ada dalam tubuh Pak Ocim mudah-mudahan lebih bisa keluar. Sekarang gimana sekarang? Dengan yang tadi lebih enakan mana? Enakan. Gimana? Agak dekat Pak Ocim, mic-nya agak dekat. Enakan. Ustaz. Bilang apa sama Allah? Alhamdulillah. Alhamdulillahirabbil alamin. Pak Ocim, ilmu-ilmu ini memang lagi posisi mau keluar, posisi siap keluar. Saya mohon nanti Pak Ocim dalam berdoa, salah satu doanya diucapkan, ya Allah jika saya pernah melakukan perbuatan musyrik, yaitu ke orang pintar memasukkan ilmu ke dalam tubuh saya, aku mohon ampun atas dosa musyrikku. Amin. Amin. Ya, mohon seperti itu ya Pak Ocim. Alhamdulillah, mudah-mudahan bisa manfaat bagi Pak Ocim dan juga pemirsa Bengkel Hati. Amin, amin, amin ya rabbal alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Pemirsa yang dirahmati Allah, selamat menunaikan ibadah salat subuh. Mudah-mudahan ibadah kita diterima di sisi Allah Subhanahu wa taala. Amin, Allahumma amin. Nah, pemirsa yang dirahmati Allah, kembali kepada tema kita, yakni jin yang ada di raga. Ini Ustadz ya, ada sedikit yang mengganjal tadi Ustadz. Ini tadi contoh ya, contoh Bapak ini ya, Bapak Pak Ocim. Pak Ocim ya. Iya. Nah, itu ada sedikit pengaruh daripada jin Ustadz ya, dari ilmu-ilmunya itu ya. Iya, insya Allah seperti Nah, itu. kira-kira Ustadz, apa solusinya biar orang yang belum terkena atau kemasukan sedikit jin seperti Pak Ocim ini biar tidak kemasukan sama sekali, atau seumpamanya ada orang yang sudah terlanjur kemasukan agar cepat keluar itu jinnya. Kira-kira gimana Ustadz solusinya dari Ustadz? Iya, Monggo. memang ini yang sering terjadi di negara kita ya. Makanya Pak Ocim sudah periksa ke dokter, dianalisa nggak ada apa-apa. Tapi beliau memang sesak nggak bisa diceritain istilahnya. Tetapi kalaupun memang bagaimana caranya kalau jin itu sudah ada. Yang jelas kalau jin itu masuk yang dulunya kita sering ke orang pintar, ke dukun.
atau membaca mantra-mantra untuk tujuan duniawi. Duniawi itu ya mau cari pesugihan kayak rezeki banyak kayak itu duniawi sebenarnya. Itu insya Allah di dalam tubuh itu pasti ada. Nah, caranya untuk menghilangkan gimana? Yang pertama kita sadar, yang kedua kita mohon ampun jika kita pernah melakukan perbuatan musyrik. Nah, itu kan jarang sekali kita atau saudara-saudara kita itu yang memohon ampunan atas kemusyrikan karena kita menganggap saya nggak pernah musyrik. Gitu, padahal musyrik. Padahal sering kan gitu ya. Ini harus kita terangkan karena ini ilmu yang harus kita pahami. Jadi kita harus mohon ampun kalau kita pernah melakukan perbuatan musyrik. Kemudian seluruh mantra, amalan yang memang ada dalam tubuh kita yang bisa menjadikan mudarat, mohon kepada Allah agar dikeluarkan oleh Allah. Memang kita memohon, hanya Allah yang punya kekuatan untuk mengeluarkan. Kemudian jika kita belum kemasukan, ya kita harus belajar. Sebenarnya ada salah satu firman Allah Ta'ala menceritakan, inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Itu kan artinya sesungguhnya sholatku, ibadahku, hidup matiku karena Allah. Nah, maksudnya ayat ini adalah semua yang kita kerjakan, baik sholat kita, membaca Qur'annya kita, menikahnya kita, punya anaknya kita, mencari rezeki, ya mencari rezeki apalagi 12. Itu benar-benar semata-mata karena Allah, kan gitu ya. Jadi insya Allah kalau memang kita dasarnya lillahi ta'ala, insya Allah yang namanya jin ini insya Allah tidak akan masuk ke tubuh menjauh kita. dengan sendirinya. Akan menjauh otomatis itu, seperti itu. Terima kasih Ustadz, solusinya mudah-mudahan bermanfaat bagi kita semuanya dan bagi pemirsa yang ada di rumah tentunya. Nah, pemirsa yang ada di rumah dan jemaah yang hadir di majelis ini, mari kita angkat kedua tangan kita tundukkan hati kita, bermunajat kepada Allah Subhanahu wa taala bersama-sama yang dipimpin oleh Ustadz Danu. Silahkan Ustadz. Terima kasih Dai Umar. Alhamdulillah jamaah Masjid Anida dan juga pemirsa Bengkel Hati yang dirahmati oleh Allah. Amin. Marilah di akhir acara ini kita berdoa pada Allah Ta'ala dengan tulus dan ikhlas. Mudah-mudahan doa kita diijabah oleh Allah Ta'ala. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Ya Allah ya Ghaffar, Engkaulah yang Maha Pengampun atas kesalahan dan dosa-dosa kami. Ampunilah dosa yang sering kami lakukan sejak akhir balik hingga saat ini ya Allah. Ampunilah dosa yang kami lakukan dari dosa kecil hingga dosa yang cukup besar di hadapan-Mu ya Allah. Ya Allah, ampunilah dosa yang kami lakukan kepada suami kami jika kami sering tidak mendengarkan nasihat suami kami. Ya Allah, ampunilah dosa yang kami lakukan kepada istri kami jika kami sering berbuat zalim dan aniaya pada istri kami. Ya Allah, ampunilah dosa yang kami lakukan kepada anak-anak kami jika kami sering berkata yang tidak baik kepada anak-anak kami ya Allah. Ya Allah, ampunilah dosa yang kami lakukan kepada saudara-saudara kami, kepada teman-teman kami, kepada hamba-Mu yang lain ya Allah, dan juga pada makhluk yang Kau ciptakan di muka bumi. Ya Allah, ampunilah dosa yang kami lakukan yang cukup besar di hadapan-Mu ya Allah. Ampunilah dosa yang kami lakukan kepada ibu dan ayah kami. Astaghfirullahaladzim. Ya Allah, ampunilah dosa yang kami lakukan kepada ibu dan ayah kami dari lisan dan perbuatan dolim kami kepada beliau ya Allah. Astaghfirullahaladzim. Ya Allah, kami mohon agar Engkau ampuni kesalahan dan dosa ibu dan ayah kami yang kami sayangi ya Allah. Ya Allah, ampunilah kesalahan dan dosa guru-guru kami ya Allah. Ya Allah, ampunilah kesalahan dan dosa-dosa kami jika kami sering melanggar apa yang ada di dalam Al-Quran dan Sunnah Rasul-Mu ya Allah. Amin. Ya Allah, alhamdulillah Kau telah menitipkan iman dan takwa di dalam hati kami. Alhamdulillah Kau telah mengizinkan kami menjalankan syariat-Mu yang ada dalam Al-Quran dan Sunnah Rasul-Mu ya Allah. Amin. Ya Allah, alhamdulillah Kau telah banyak memberikan kami nikmat dan rizki ya Allah, sehingga kami tidak mampu menghitung nikmat yang Kau berikan kepada kami. Ya Allah, jika kami sering kufur atas nikmat yang Kau berikan kepada kami, ampuni dosa kami ya Ghaffar.
Ya Allah, jika kami banyak salah dan dosa, sehingga Engkau berikan kami musibah, peringatan serta sakit, kami mohon ampun kepadamu ya Ghaffar. Dan kami mohon agar Engkau berkenan menyembuhkan sakit yang ada pada diri kami ya Allah. Dan juga mencabut peringatan serta musibah yang ada pada diri kami. Ya Allah, jika di antara anak-anak kami sakit karena kesalahan dan dosa-dosa kami sebagai orang tuanya ya Allah, kami mohon ampun kepadamu ya Ghaffar. Dan kami mohon agar Engkau berkenan menyembuhkan sakit pada diri anak kami ya Allah ya Salam. Agar kami lebih sujud padamu ya Allah, amin. Ya Allah, jauhkanlah kami dari godaan syaitan yang Kau kutuk. Jauhkanlah kami dari kejengkelan, amarah, iri, dengki, dan kesombongan yang senantiasa ada dalam hati kami. Ya Allah, dekatkanlah kami dengan kesabaran-Mu ya Allah. Dekatkanlah kami dengan orang-orang yang soleh ya Allah, amin. Ya Allah ya Razak, mudahkan kami dalam mencari rezeki yang halal dan thayyib di muka bumi ini ya Allah. Agar hati kami tenang dan tentram ya Allah, dan sebagian kami berikan di jalan-Mu ya Allah, amin. Ya Allah ya Rahman ya Rahim, mudahkanlah segala urusan duniawi kami dan mudahkanlah segala urusan akhirat kami ya Allah. Hanya kepadamu lah kami menyembah dan hanya kepadamu lah kami meminta pertolongan. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar walhamdulillahi rabbil alamin. Insyaallah mudah-mudahan kita bisa bersilaturahim lagi di bengkel hati. Saya berharap mudah-mudahan silaturahim kita di bengkel hati menjadi amal ibadah di sisi Allah Subhanahu wa taala. Pepatah mengatakan idza tammal amruh badan naksuh, bila sudah sempurna sebuah urusan maka terlihatlah segala kekurangan. Oleh sebab itu apabila ada kekurangan kami mohon maaf dan kami undur diri. Wabillahi taufik wal hidayah wal afu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. تحيتهم يوم يلقونه سلام وأعد لهم